guys. Artinya Bu, tong share Ayah. teuing. Mana Bu Eni tacat ayah Bu guys atas katampi etanya daftar pengawasan Mohon. daftar anggota. Daftarna wungkul Bu, dina kahadiranana mah duka dah rada sesah. Mohon sami wae wios lah Bu nu utami nama ya mudah-mudahan upaya lah upaya Mohon. nanging saur po tadi mah seueur sauna teh nu teu acan lebet di si Omas. Tapi sesah ngahubungina teu sararepuh mana. Mohon leres Bu guys. Mohon leres Bu. Nu arana mah Pak Badrul kana mah nu pensiun enggal gitu. Benten setelah dihubungin anak ento sepuh mah benten serang urangnya. Mohon Pak, urang mah tampil dihubungin aja. Mohon Pak Badrul pan nabi oge tos cicing di bumi di pun anak. Oh gitu, alhamdulillah. Sekarang kupun anak teh keluar deui. Mohon berkah utami nama. Tos wios lah Bu Igai raos sareng putra. Tapi kan Bu Igai pami dinten ieu pangaosan ka Ciomas. Mohon nganggo eta we nganggo ieu. Dijajak. Oh nganggo Zoom. Mohon. Bu Igai sanasib sareng abdi Bu Igai. Bu boles mana oke di mana Bu? Di Cirebon, menuju di Cirebon. Oh iya menuju di Cirebon Ibu. Oh. Alhamdulillah. Uriling, jalan wae Bu. Urilingnya Bu. Uriling Pak. Alhamdulillah. Mohon saya. Kamari di Depok ya mingguan Kamari di Depok, terus ke Cirebon, duka di Cirebon ke dugi ka Iraha ka Bogor deui. Alhamdulillah saya. Alhamdulillah aya Zoom jantan tiasa kapan ya Pak. Iya, mohon alhamdulillah. Upami pangaosan langsung malih rada sesah teu anu jajak. Mohon leres. Mohon. Pan ke aya nu di daerah itu Bu sindang barang ya tiasa ke upami eta disambut. Mohon. Iya, insyaallah mugi-mugi aya pitulung Allah tiasa kempal. Mohon. Jangan masang lagi Zoom. Kan udah mulai Bapak. Kumaha Bu Samsul? Udah punya dia Pak. Mana dia? Pada ada Iman pengen Dia budak semua Pak. Panennya juga. Pangitan Pak Kiai tiasa dikawitan wae nya Pak tiasa. Oh, supados bios keda sok nyara rusul mohon Pak Badrul pangitan ke di ilahnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairil rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Amma ba'du asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad si Ajari yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Majelis Taklim Rodutul Ilmi beserta seluruh jamaah anggota Majelis Taklim Rodutul Ilmi. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan pengajian Majelis Taklim melalui Zoom virtual. Mudah-mudahan walaupun kita melalui Zoom senantiasa silaturahmi kita tetap terjaga dengan baik. Barangkali hari ini Pak Kiai Sanusi Ajari akan menyampaikan materi tentang kekafiran yang tersembunyi dan tak tersadari. Walaupun ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah belum semuanya hadir, tidak ada salahnya
kita memulai pertemuan hari dan kita sama membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum Bapak Kiai menyampaikan materinya, mohon kiranya Bapak Ketua Majelis Taklim Rodutul Ilmi dapat menyampaikan kata sambutan di dalam penyelenggaraan pengajian ini. Kami persilakan Pak Badrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Sanusi Azhari, yang saya hormati para jamaah Majelis Taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur hadirat ilahi Rabbi pada kesempatan hari ini kita kembali dapat pengajian dalam bentuk virtual. Insya Allah ini tidak akan mengurangi nilai daripada pengajian kita. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan informasi bahwa beberapa waktu yang lalu di rumah Pak Helmi, yaitu kita telah mengundang semua kelompok-kelompok yang ada di Majelis Taklim mulai melakukan konsolidasi berhubungan dengan kemungkinan ke depan apabila pandemi sudah semakin melandai, pelaksanaan pengajian akan dilaksanakan secara langsung tatap muka. Karena itu, dalam kesempatan rapat kemarin diharapkan kepada kita kelompok untuk inventarisir kembali anggota ini dalam rangka konsolidasi internal kelompok. Dan untuk itu pada akhir bulan ini diharapkan inventarisasi itu sudah dapat dilaporkan kepada sekretaris. Kemudian yang kedua, dalam pengajian kemarin juga kita telah menetapkan ketua-ketua kelompok yang baru sehubungan dengan ada di antara meninggal, sehingga ada estafeta yang harus dilanjutkan. Alhamdulillah kemarin sudah selesai semua. Dan yang ketiga, kesempatan itu juga dibahas berbagai hal, termasuk masalah pelaksanaan pengajian yang istilahnya fleksibel seperti dulu, gitu, tidak senantiasa ambil tempat bila ada kelompok yang menyelenggarakan kegiatan yang lama di tempat lain, kita gunakan untuk bisa melaksanakan. Jauh daripada itu, menunjang pelaksanaan kegiatan itu semua. Mudah-mudahan pada saatnya nanti bisa berjalan dengan baik. Barangkali itu informasi yang bisa disampaikan. Untuk selanjutnya mari kita dengar pengajian yang akan disampaikan tausiahnya oleh guru itu Pak Kiai Sanusi Azhari. Demikian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Majelis Taklim yang sekaligus juga beliau menyampaikan tentang rencana penyelenggaraan ke depan. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Kiai Haji Sanusi Azhari untuk menyampaikan materi pengajian hari ini. Ini kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ketua MPRI Pak Dr. Anus Haji Badrul Kamal yang saya hormati, Bapak Ketua PWRI Bapak Haji Yasin, Wakil Ketua MPRI Pak Haji Helmi, Ibu Lilis selaku koordinator pengajian, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita bisa bertemu pada pengajian rutin kita. Sekalipun hari ini kita melakukan pengajian secara virtual melalui Zoom. Kita akan memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, waktu yang singkat ini, mari kita konsentrasi untuk bisa mengikuti pengajian ini dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang sahabat. Nabi ketika itu sedang berada di masjid. Lalu orang itu langsung mendekat kepada Nabi. Dan kemudian Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal ilallah." Hai Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala, Nabi berkata, al-iman billah. Amal yang pertama yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang menunjukkan iman kepada Allah. Melaksanakan semua perintah-perintah Allah. Orang itu kemudian bertanya, "Summa ayun," kemudian apalagi ya Rasulullah? Qala, Nabi berkata, silaturahim. Amal yang kedua yang paling dicinta oleh Allah adalah silaturahmi. Orang itu kemudian bertanya lagi, "Summa ayun ya Rasulullah." Kemudian apalagi ya Rasulullah? Qala, Nabi berkata, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Itulah 3 amal yang paling dicinta oleh Allah. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, silaturahmi. Dan yang ketiga, mengajak orang ke jalan kebaikan dan melarang orang lain berbuat kemungkaran. Yang akan kita bicarakan hari ini adalah tentang iman pada Allah. Seseorang itu dalam beriman, kadang-kadang naik dengan sebaik-baiknya amalnya, sehingga dia mencapai tingkatan iman yang paling sempurna. Tapi kadang-kadang turun 1 tingkat, turun 2 tingkat, dan kadang-kadang turun ke tingkatan yang paling rendah. Orang itu dari iman turun ke munafik yang pertama. Dia sekalipun dia mengaku dirinya beriman,
Tapi kalau dia melakukan sesuatu pekerjaan yang bisa membuat dia menjadi orang yang dikriteriakan sebagai orang munafik, turunlah dia kepada derajat munafik. Apa yang bisa menurunkan orang ke derajat munafik? Kata Allah, firman Allah dalam ayat Al-Quran, innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik itu mencoba menipu Allah. Tapi sesungguhnya dialah yang nanti akan tertipu oleh Allah. Dia yang akan tertipu oleh Allah. Manusia bisa ditipu oleh Allah nanti di akhirat. Ditipu dia ketika berada di padang mahsyar, dia dikirim dibawa untuk mendekati sorga. Tetapi setelah dekat ke pintu sorga, dan dia sudah bisa melihat segala keindahan sorga, istana-istana yang di sorga dia sudah bisa lihat. Tapi kemudian dia diajak berbalik-balik dan dibawa ke api neraka. Orang ini berarti tertipu oleh Allah, seakan-akan dia dibawa ke sorga dulu, tapi kemudian justru dibalikkan, dia dibawa ke neraka. Siapa orang-orang ini? Orang-orang ini adalah menurut Allah dalam firman-Nya adalah orang-orang yang pertama, alladzina idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang yang kalau bangun untuk sholat, bangunnya malas. Kelayat. Tidak semangat. Kira-kira kita termasuk enggak? Enggak. Kalau kita termasuk orang yang kalau bangun sholat itu kelayat, tidak semangat, kata orang Sunda daek-daek hente-hente, berarti kita berada pada posisi munafik. Kita akan tertipu nanti. Kita mengira kita akan masuk surga, tapi ternyata tidak. Bahkan dalam satu ayat Al-Quran mengatakan, innal munafiqina fi darkil asfal minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan berada pada tingkatan yang paling rendah dari api neraka. Malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, neraka itu ada 7 tingkatan. Tingkatan yang paling bawah adalah tingkatan yang paling panas. Nabi bertanya, buat siapa itu ya Jibril? Orang munafik. Kata malaikat Jibril, dia adalah buat umat-umat kamu yang munafik. Berarti kita kalau kita sholat kelayat-kelayat, malah orang berada di tingkat yang paling bawah dari api neraka. Yang kedua, orang yang munafik itu menurut Allah dalam firman-Nya, alladzina yura'unan nasa. Orang yang kalau sholat, sholatnya riya. Sholatnya ingin dilihat orang. Sholatnya ingin dipuji orang. Seorang ulama yang bernama Syekh Hasan Basri pernah dia berkata, sholatku separuh baik, tapi separuh lagi sholatku adalah sholat orang munafik. Ketika ditanyakan, kenapa begitu? Dia bilang, ketika pertama aku sholat, tidak ada siapa-siapa. Sehingga aku sholat betul-betul konsentrasi kepada Allah. Tapi ketika tiba-tiba ada orang yang masuk, dan aku lihat dia adalah orang yang baik, muncul dalam hatiku keinginan untuk agar dia tahu bagaimana baiknya sholat aku. Maka sejak ketika itu sampai akhirnya sholatku adalah sholat orang munafik. Karena terdetik dalam hatiku ingin dilihat
dan dipuji oleh orang lain. Itu ciri munafik yang kedua. Ciri orang yang munafik yang ketiga, mudah-mudahan kita tidak termasuk, menurut firman Allah, adalah orang yang salatnya wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang yang dalam salatnya itu tidak ingat kepada Allah kecuali hanya sedikit saja ingatannya. Bagaimana kita? Ibu-ibu terutama. Apakah pada waktu kita sholat sok malawun, ingat kama mana? Sampai Kosong, Pak. kepada Allah mangga ingat, hilang ingatan kita dalam sholat itu dari Allah. Maka orang yang sholatnya lupa kepada Allah, tidak ingat kepada Allah, orang itu berarti munafik. Sholat yang baik menurut Nabi adalah sholat yang ketika kita sholat, dalam hati kita ada satu perasaan bahwa ini adalah sholatku yang terakhir. Setelah ini aku tidak sempat lagi sholat karena aku mati. Bisakah kita bersolat seperti itu? Yang kedua, orang yang sholatnya baik adalah orang yang sholat yang dengan satu perasaan bahwa dia melihat Allah di depan dia. Dan kalau itu tidak bisa, kata Nabi, maka dia harus merasakan, mengingat bahwa Allah itu melihat sholat dia. Itu berarti sholat yang baik adalah orang yang sholat ketika sholat dia merasa bahwa sholatnya diawasi oleh Allah. Sehingga dia tidak ingat kepada apapun juga kecuali kepada Allah. Konsentrasi sholat itu yang baik. Berarti kita menjadi orang yang sholatnya baik, menjadi orang yang berimannya baik, tidak munafik. Yang kedua, dengan sholat orang bisa turun kepada fasik. Turun kepada fasik. Yaitu orang yang sholat. Tapi dalam sholatnya itu, dia tidak merasakan nikmat. Karena dia tidak merasakan dalam dirinya bahwa dia wajib sholat itu. Dia hanya merasakan bahwa sholat itu hanya sekedar seperti membayar hutang. Kan suka kita dengar ada orang yang berkata, aing malam geus sholat, plong we asa geus mayar hutang. Asa hutang geus kabayar. Sebetulnya kata-kata yang semacam itu kata-kata yang menunjukkan dia sholatnya telah turun dari sholat orang yang beriman menjadi sholat yang fasik. Al-fasikun. Na'udzubillah, kita termasuk orang yang sholatnya sholat orang fasik. Yang ketiga, orang itu dengan sholat bisa jadi orang itu turun derajatnya kepada orang yang kafir. Dan inilah Bu Liris, Pak Badrul, Bu Ida, ini yang saya lihat ditulis di sini. Ibu Igai, Ibu Teti, kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita telah turun menjadi orang yang kafir. Kekafiran yang tidak didasari, yang tidak disadari. Ini
Judul kita akan melirik kekafiran yang tidak disadari. Orang bisa turun derajatnya kepada tingkatan kafir kalau dia tidak sadar. Orang yang turun ke derajat kafir dan dia tidak sadar, di antaranya penyebabnya orang itu enggan melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah. Enggan melaksanakan ketentuan Allah. Dia berarti orang itu telah menganiaya diri sendiri dan dia turun ke derajat yang kafir. Apa contohnya? Contoh yang pertama, kalau ada seseorang yang mentalak istrinya, dalam firman Allah di surat At-Tolak ada ketentuan orang yang mentalak istrinya itu dia harus melakukannya saat istrinya dalam keadaan suci. Ketentuan yang pertama. Kalau dia mentalaknya dalam keadaan tidak suci, memaksakan diri mentalak istrinya dalam keadaan tidak suci, sesungguhnya itu telah melanggar firman Allah dalam surat At-Tolak. Yang kedua, orang yang mentalak istrinya itu tidak boleh dia itu mengusir keluar istrinya dari rumah yang dia huni. Kalau rumah itu rumah suami. Enggak boleh seorang suami mentalak istrinya kemudian istrinya diusir. Disuruh pergi. Meninggalkan rumah. Maka suami yang semacam itu telah melanggar ketentuan Allah. Dia secara tidak sadar kafir. Tersembunyi. Yang ketiga, kalau seorang suami mentalak istrinya, di samping dia mengusir istrinya dari rumah, dia juga tidak memberikan biaya hidup pada masa iddahnya. Yaitu kalau dicalak ketika suci, tunggu 3 kali suci. Selama 3 kali suci, suami harus membiayai semua kebutuhan-kebutuhan istrinya. Yang ketiga, seorang yang mentalak istrinya, dalam masa iddahnya itu, dia harus tetap menjaga kehormatan istrinya dan tidak menyebarkan kejelekan-kejelekan istrinya. Kalau dia lakukan, berarti dia telah melanggar ketentuan Allah yang ada dalam surat At-Talaq. Dikatakan di sana, "Faman yata'adda hududallah." Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan Allah dalam surat At-Talaq, faqad zalama nafsah. Berarti dia telah menganiaya dirinya sendiri. Berarti dia telah zalim, telah kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi kan nggak ada di antara kita yang mencerai. Tapi ini hanya sekedar contoh. Yang kemungkinan kita menjadi orang yang secara tersembunyi kita telah menjadi orang kafir. Yang kedua, contoh yang kedua, seseorang itu akan bisa menjadi orang kafir yang tersembunyi
kalau dia itu meninggalkan sholat secara sengaja. Saya ulang, kalau dia itu meninggalkan sholat secara sengaja. Saya akan bacakan hadis-hadisnya. Dan nanti akan saya kirimkan. Bu Liris, akan saya kirimkan nanti. Iya Bapak, ini juga nanti ada rekamannya Pak ya. Iya, ada rekamannya. Ya, Jadi ada. saya kirimkan nanti. Iya Pak, terima kasih Pak. Hadis yang pertama, pada naskah yang nanti akan saya sebarkan, halaman pertama berbunyi, Bainar rajuli wa bainal kufri tarkus sholat. Perbedaan antara seseorang dengan kekafiran, orang itu iman atau kafir, ialah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad bin Hanbal. Jelas di sini, orang itu kalau meninggalkan sholat, dia kafir. Tapi banyak kan orang yang meninggalkan sholat, dia tidak merasa kafir. Nanti dampaknya kepada masalah kehidupan sehari-hari, masalah nanti kalau dia mati. Di dalam keterangan-keterangan yang saya kutip di sini nanti, ada paham mazhab-mazhab yang mengatakan kalau orang itu meninggalkan sholat secara sengaja, tanpa ada uzur syar'i, dia kafir. Kalau dia mati, kita tidak wajib memandikan dia. Tidak wajib mengkafani dia. Tidak wajib mensalatkan dia. Dan tidak wajib juga mendoakan dia agar diampuni dosa-dosanya. Malah kalau kita mendoakan dia, orang yang sengaja meninggalkan sholat tanpa alasan apa-apa, karena kemalasan, milu tahlil ge di imana kemana. Beberapa hari yang lalu, ketika saya pulang ngaji, pulang ceramah, lewat di sebuah rumah yang di situ lagi rame orang karena ada yang meninggal. Maka kata jamaah yang mengantar saya pulang, karena saya pulang diantar ke rumah, dituntun, takut jatuh, kata orang yang mengantar, Pak, bade mampir heula takziah. Saya katakan, tidak. Ayo kita terus saja. Pulanglah saya ke rumah. Sampai di rumah, saya bilang pada istri saya, Pak, anu maot eta tadi, anu bumina kalangkungan. Abdi kita nguping. Tapi Pak, eta jalma teh tara salat. Sama sekali tara salat. Maka saya katakan, kalau gitu kafir dia. Kalau nanti kamu takziah, da ari takziah mah kudu najan kumaha ge beureun, saya bilang. Kamu jangan doakan dia masuk surga. Karena nggak boleh. Nabi aja dilarang mendoakan ibunya masuk surga. Karena ibunya belum Islam. Sudah. Minggu berikutnya, saya ngaji di tempat itu lagi, pulang lewat lagi. Dan kata yang menjemput dan mengantar saya,
Pak, arek ngiring tahlil muah. Saya bilang muah. Ulah, milu tahlilnya mana? Dia kaget, saya bilang nggak boleh tahlil. Emang kunaon? Terang teu manehna tara salat. Nuhun Pak, memang tara salat. Padahal imahna caket masjid. Iya, dilarang oleh Nabi mendoakan orang kafir, termasuk orang kafir adalah orang yang meninggalkan sholat secara sengaja. Tersembunyi kekafiran orang itu karena dia meninggalkan sholat secara sengaja. Hadis yang kedua, halaman kedua. Al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian yang menjadi pembeda antara kita dan mereka adalah as-shalah. Paman tarakaha faqad kafaro. Siapa saja yang meninggalkan sholat, dia telah kafir. Jamaah sekalian yang saya hormati, di pertama Nabi menyebarkan agama, Nabi menyebarkan agama secara sembunyi-sembunyi. Bisirri. Dan setiap yang masuk Islam dibaiat. Sekali lagi, setiap yang masuk Islam dibaiat. Di antara baiatnya kepada mereka harus berjanji untuk melaksanakan sholat. Itu baiat. Itu perjanjian. Nah, oleh karena itu dalam hadis ini, perjanjian itu masih berlaku antara Nabi dengan orang yang masuk Islam. Kalau orang itu mengerjakan sholat. Tapi kalau orang itu kemudian tidak melakukan sholat, perjanjian dengan Nabi itu gugur. Ikatan mereka dengan Nabi itu putus. Karena mereka telah meninggalkan sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan diriwayatkan oleh semua perawi hadis. Atau istilahnya ashabus sunan. Ashabus sunan artinya semua orang-orang yang meriwayatkan hadis yang 8 orang. Oleh karena itu, orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, kalau di zaman Nabi dia melanggar baiat, kafir. Demikianlah pula sekarang. Kalau ada di antara kita yang sengaja meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Yang berikutnya, ayat Al-Quran surat Al-Mursalat. Ayat 48. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, irka'u la yarka'una. Ayat ini menerangkan orang yang kafir, yaitu apabila kepada mereka itu dikatakan hayu urang sholat, hayu kita ruku, layar kauna, mereka tidak mau, mereka enggan, nggak mau ruku. Pernah nggak bapak-bapak, ibu-ibu mengajak orang untuk sholat, tapi kemudian
Dia berkata, Jung, maneh we ti heula. Aing mah panderi heula. Rek istirahat heula. Padahal kata-kata yang dia ucapkan itu sebetulnya hanya basa-basi. Bahwa sebetulnya dia tidak mau sholat. Kalakah ngobrol, kalakah bercanda, kalakah kumpul di kantin. Ya pokoknya kita tidur. Pak Badrul, Mohon. masih ingat barangkali Pak Badrul ketika Pak Badrul bertugas di Pemda. Beres. Banyak sekali karyawan yang padahal di setiap unit Pemda itu sudah disediakan musola. Iya. Iya kan Pak Badrul? Iya betul betul. Ada musolanya, ada tempat wudhunya, ada sajadahnya, ada mukenanya, ada semua alat untuk sholat. Tapi ketika azan berbunyi, ku Pak Badrul, ayo sholat, sholat, sholat. Keluar barang yang Pak Badrul. Tapi anu ngiring ka Pak Badrul sholat itu sadayana. Sebagian aya anu ka kantin. Dipinuhna di kantin. Iya kan? Iya. Berarti secara tersembunyi orang yang diajak sholat itu kemudian tidak mau, dia sudah kafir. Bu Lilis, anggota Ya, dewan Pak. ya. Masih ingat dulu, Ya, Pak. saya pernah menyampaikan kepada Pak Ketua Dewan laporan tentang staf dari Dewan. Tapi waktu itu sekuannya sudah bukan Ibu Cecep, Pak Cecep lagi. Karena sudah pindah ke Cibinong. Ya. Ketika itu banyak staf dari karyawan sekda yang giliran sholat, padahal dapur eta gigireunana aya musolana, aya tempat sholatna. Tapi nggak pada mau sholat. Diajak sholat, hayu orang sholat, kan di samping aula, Bu Lilis, aya musola lain. Ya, iya Pak, ada. Tapi itu yang datang untuk sholat hanya beberapa orang. Kebanyakan tidak sholat. Diajarkan sholat, tapi nggak mau sholat. Diperintahkan irka'u, hayu ruku, hayu sholat. Tapi tidak. Maka orang yang semacam itu kriterianya secara tidak disadari dia telah kafir. Dia harus bertaubat kepada Allah sebelum dia mati. Makanya doa kita Pak Badrul, dalam doa Pak Badrul kalau mimpin doa, mimpin sholat, Pak Badrul sok jadi imam sholat di masjid anu caket kabumina eta pentasinana aya masjid. Ya Pak Badrulnya. Nah, ketika itu Pak Badrul mimpin doa. Dalam doanya terucap kata-kata permohonan kepada Allah, diawali dengan Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Nanti ada kalimat yang berbunyi, ucapan Pak Badrul ketika itu adalah wa taubatan Qoblal maut. Minta diberi kesempatan kepada Allah agar bisa bertaubat sebelum mati. Buliris. Nah, orang yang kafir karena meninggalkan sholat, lalu dia tidak mau bertaubat, mati dalam keadaan kafir.
Masih ingat siapa-siapa di antara Bapak yang pernah menikahkan anaknya? Ketika menikahkan anak, pada saat akad nikah, ada khutbah. Dalam khutbah itu, orang yang berkhutbah, baik itu kiai ataupun naib, Biasanya pakai eta belah. selalu mengucap Belah pakai cabai kayak eta. dalam ucapan naib atau kiai itu, kulu jami'an. Ucapkan rame-rame. Yaitu yang diminta untuk diucapkan rame-rame itu adalah Astagfirullahalazim. 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 Lalu min tarkis sholah. Begitu kan? Min tarkis sholah. Dari meninggalkan sholat. Wa min zulmil ibad. Dan dari menyakiti sesama manusia. Dan seterusnya. Nah, dengan kata-kata ini sebetulnya menggambarkan saksi, wali, pengantin harus beristighfar kalau dia itu kafir karena meninggalkan sholat. Karena itu di ujung kata-kata ulama atau naib itu membimbing semuanya yang hadir, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maksudnya pilih kafir. Iya. Diajak Jadi, baca syahadat. Baca lagi syahadat ya. Di syahadatan. Diislamkan. Begitu. Kemudian berikutnya hadis Nabi, ketika Nabi berkumpul dengan para sahabat, maka Nabi berkata, la tatrukis shalah muta'ammidan. La tatrukis sholata muta'ammidan. Jangan kau tinggalkan sholat secara sengaja. Muta'ammidan sengaja. Ngahaya ninggalkan sholatna. Fa inna man taraka sholata muta'ammidan. Maka sesungguhnya siapa saja yang sholatnya, yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafaro. Dia telah kafir. Dia telah kafir. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat sengaja. Ngahaja ninggalkan sholat nanti karena malas. Berarti kita telah terjerumus kepada kekafiran yang terselubung. Kekafiran yang tidak terasa bahwa kita telah menjadi orang yang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Sebetulnya bukan hanya meninggalkan sholat orang itu menjadi kafir. Banyak lagi pekerjaan-pekerjaan lain. Tapi ini hari ini saya hanya membahas masalah tinggalkan sholat aja. Mungkin pada kesempatan lain kita juga akan membahas tentang apa saja yang menyebabkan orang itu menjadi orang kafir. Yang secara tidak sengaja. Yang kalau kita katakan dia kafir, dia akan marah. Hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi, man hafadha alaiha, barang siapa yang memelihara salat, kanat lahu nuran, maka salat itu akan menjadi cahaya buat kita. Di dalam sebuah hadis Nabi Nasoihul Ibad ada diterangkan bahwasanya
sholat itu akan memberikan manfaat yang sangat besar kepada setiap orang yang melakukan sholat. Ada 10 macam keuntungan orang yang melaksanakan sholat itu. Yang pertama ini, sholat itu akan menjadi cahaya di wajah orang yang sholat itu. Jadi kalau kita sholat, maka wajah kita di dunia saja, wajah kita akan bercahaya. Setiap orang yang melihat wajah kita, dia akan melihat ada cahaya dari wajah kita. Saya pernah punya seorang teman. Sekelas dia itu. Jadi notaris. Notarisnya luar biasa. Sangat terkenal. Saya nggak nyebut namanya. Sebab tidak boleh. Satu hari bertemu saya dengan dia di Jakarta. Bertemunya di Pondok Pinang. Waktu itu dia ngajak bertemu dengan saya di sebuah restoran. Maka saya datang ke sana. Saya pakai mobil ya. Bu Lilis masih ingat dulu saya punya mobil Crown. Iya Pak, iya Pak. Masih ingat kan? Ketika saya datang ke sana, saya turun dari mobil Crown. Dia berkata, hebat amat mobil lo. Crown. Ya, mobil boleh orang beliin. Saya bilang begitu. Mobil lo mana? Dia tunjukkan mobilnya. Maka ternyata mobil dia lebih mewah dari mobil saya. Mobil yang lambangnya kuda jingkrak. Apa namanya? Saya lupa itu namanya. Yang mahal harganya miliaran. Ya, apakah Pak Badrul yang tahu? Ferrari ya. Saya bilang, lah mahalan mobil lu dari mobil gua. Tapi bagaimanapun juga, lu masih lebih beruntung dari gua. Dia bilang. Kenapa memang? Lu sekalipun mobil lu kalah dari mobil gua kalah dari lu. Kalahnya apa? Gua sampai saat ini belum punya bini. Ini apa? Can boga pamajikan. Kenapa sih? Lu nggak mau kawin? Emang nggak ada yang mau sama lu? Gua kalau punya pacar nggak pernah lama. Paling lama 6 bulan. Diputusin gua. Ada yang cuma 3 bulan. Dia putusin. Gua juga nggak tahu emang muka gua jelek ini. Lah kagak, muka lu ganteng. Cuman muka lu nggak ada cahayanya. Yang benar lu jangan ngomong, jangan nyinggung begitu. Iya, perempuan ngelihat wajah lu nggak bercahaya. Lu sholat lu bener nggak? Nah, lu kalau nanya sholat, memang gue nggak benar sholat. Ya iya, lu kurang benar sholat lu. Jadi wajahmu jadi beku tuh. Wajahmu burak. Sholat yang rajin. Dia nggak tersinggung kepada saya, dia malah ketawa-ketawa. Alhamdulillah gue diingetin ya. Gue memang gue ngaku teledor sholat. Jadi sekali lagi, orang yang rajin sholat, wajahnya akan bercahaya. Wajahnya akan bersinar. Kuliris, ayah wae nu bogoheun. Iya. Yang kedua, orang yang melaksanakan sholat itu waburhanan. Ada yang namanya burhan? Ya, pasek Burhan Pak. itu bukti. Dia beriman. Artinya sholat itu nantinya akan menjadi bukti di hadapan Allah bahwa dia adalah orang yang sholat.
bahwa dia adalah orang yang beriman. Itu orang yang sholat. Karena sesungguhnya nanti di padang mahsyar, ketika manusia itu dihisab, maka yang paling pertama dihisab amal seseorang itu adalah sholatnya. Dalam sebuah hadis sahih dikatakan bahwa Nabi telah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholatuhu. Yang pertama dihisab dan diperiksa amal seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah sholatnya. Fa in sholuhat, kalau sholatnya bagus, kubilat syairu amalihi, diterima semua sholatnya. Jangankan enggak sholat, sholatnya enggak benar aja syarat dan rukunnya, sudah ditolak semua amal yang lain. Sholatnya, wudunya enggak benar. Sholatnya, berdirinya enggak benar. Sholatnya, menutup auratnya enggak benar. Sholatnya, rukun-rukunnya enggak benar. Maka nanti ditolak itu. Apalagi kalau yang nggak sholat. Kalau yang nggak sholat mah nggak pakai pemeriksaan lagi. Digiring ke neraka. Oleh karena itu sholat itu adalah bukti. Burhanan. Sholat itu bukti orang itu beriman atau tidak. Yang ketiga, sholat itu kata Nabi wanajatan yaumal qiyamah. Sholat itu adalah keselamatan bagi orang yang melaksanakannya pada hari kiamat nanti. Jadi kalau orang yang tidak sholat tidak selamat nanti di akhirat. Karena itu jangan abaikan sholat. Wa malam yuhafid alaiha, siapa saja yang tidak memelihara sholatnya, lam takun lahu nuron, cahaya wajahnya tidak akan ada. Wala burhanan, tidak akan ada bukti bahwa dia adalah orang yang beriman. Wala najatan, tidak ada pula keselamatan pada hari kiamat nanti. Wa kana yaumul qiyamah ma'al qurun. Di hari kiamat nanti dia akan dikumpulkan bersama Korun. Pak. Siapa Korun? Pak. Korun adalah orang yang kaya raya yang diminta untuk mengeluarkan zakat dari kekayaannya, dia menolak. Allah tenggelamkan dia ke dalam perut bumi dengan seluruh kekayaannya dan dirinya hilang di telan bumi. Oleh karena itu sekarang kadang-kadang ada orang yang mengatakan ketika dia mendapatkan kekayaan dari dalam tanah, dia mendapatkan harta korun. Masih ingat Pak Badul, Bu Lilis, dulu pernah ada Ya, Pak. seseorang yang ngegali tanah di dekat batu tulis. Iya, Pak. Untuk mencari harta karun. Korun di mana-mana harta karun ayah di batu tulis. Pak Badul, mangkaning eta anu ngalaksanakeun teh Menteri Agama. Ya, Agil. Apa masih emut Ya, Pak Badul. Agil Salim. Memerintahkan ngagali didinya kena didinya tersembunyinya harta karun. Sugan gelo. Korun di mana boa digalina di batu. Nah, orang yang tidak sholat nanti dikumpulkannya bersama karun. Fir'auna bersama Fir'aun. Wahamana bersama Haman.
Jangan beri nama anak Korun. Jangan beri nama anak Fir'aun. Jangan beri nama anak Haman. Haman. Karena Haman itu adalah menteri yang membantu Fir'aun agar masyarakat Mesir menyembah Fir'aun. Wa Ubay ibni Khalaf. Ubay bin Khalaf itu adalah tokoh orang munafik yang memusuhi Nabi, yang menggoda orang yang sudah berislam, sudah masuk Islam untuk meninggalkan kembali agama Islam. Ubay bin Khalaf. Nah, akan bersama mereka dengan itulah orang yang meninggalkan sholat. Hadis berikutnya. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man tarakas sholatal ashri. Siapa saja orang yang meninggalkan sholat asyar. Ulah malas sholat asyar. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan malas sholat asyar. Kenapa? Karena orang yang meninggalkan sholat asyar, membiasakan meninggalkan sholat asyar, habito amaluhu, maka gugurlah amalnya, sia-sialah amalnya. Segala amal kebaikannya menjadi sia-sia. Eta ninggalkeun asyar, komola meninggalkeun kabeh sholat. Maka tidak ada zakatnya, tidak ada hajinya, tidak ada puasanya, ada gunanya. Kafir dia. Itulah kekafiran yang terselubung. Karena itu diriwayatkan oleh Ali karramallahu wajhah. Artinya dari Sayyidina Ali ada sebuah hadis, malam yusalli, barang siapa yang tidak melaksanakan sholat, fahuwa kafirun, maka dia kafir. Dalam hadis lain dari Ibnu Abbas, man taraka sholata faqad kafaro. Siapa yang meninggalkan sholat, maka berarti dia telah kafir. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, man taraka sholata fala dina lahu. Orang yang meninggalkan sholat berarti tidak ada agama bagi dia. Segala amaliyah diniyah yang dia lakukan menjadi tidak ada gunanya. Dalam hadis Jabir bin Abdullah, malam yusalli fahuwa kafirun. Dalam riwayat Abu Darda dikatakan, la imana liman la sholata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak sholat. Wala sholata liman la wudu alahu. Dan tidak ada sholat bagi orang yang sholatnya enggak wudu. Dan diriwayatkan dari Ayyub As-Syaukani, dia mengatakan sepakat semua ulama 4 madhab tarkus sholah kufrun. Meninggalkan sholat itu adalah kafir. La yuhtalafu fihi. Tidak diperselisihkan. Tidak diperselisihkan. Tapi dia kafir. Hanya nanti ada perbedaan pendapat. Dari 4 mazhab itu. Sebagian mazhab mengatakan
orang yang meninggalkan sholat itu adalah kafir nyata. Dia tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dimakamkan di pemakaman kubur muslim. Dan tidak boleh didoakan dengan doa agar dia dimasukkan ke dalam surga. Itu sebagian besar ulama begitu. Tapi ada lagi sebagian dari mereka yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat sengaja itu kafir. Tapi kepada dia semua yang mengetahui dia meninggalkan sholat wajib menasehatinya. Wajib memperingatkannya. Kalau setelah dia diperingatkan, dia masih tetap tidak mau sadar, kalau dia tetap menganggap sholat itu wajib, tapi nggak mau sholat, tapi dia ngaku sholat itu wajib, maka dia harus dihukum dengan hukuman cambuk dan dipenjarakan agar membuat dia kemudian sadar melaksanakan sholat. Ada yang keempat, pahamnya, kalau ada orang yang meninggalkan sholat, dia kafir. Tapi kepada dia diwajibkan bagi setiap orang yang tahu untuk membimbing dia, memerintahkan kepadanya untuk bertaubat. Kalau dia kemudian taubat dan dia melaksanakan sholat, maka dia harus dijadikan saudara kita. Nggak boleh diganggu darahnya, nggak boleh diganggu hartanya, semuanya tidak boleh ada yang mengganggu. Tapi kalau dia tidak mau, taubat nggak mau, sadar melaksanakan sholat nggak mau, maka dia dihukum mati. Dihukum mati. Dihukum penggal. Oleh karena itu, yang harus kita waspadai, mungkin kalau kita sekarang yang udah terbentuk menjadi orang yang selalu sholat, tapi yang harus kita waspadai, anak cucu kita. Yang harus kita waspadai adalah anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita itu menjadi orang yang justru meninggalkan sholat. Jangan sampai anak kita menjadi orang yang meninggalkan sholat. Karena kalau anak kecil itu sudah biasa meninggalkan sholat, setelah tua pun dia akan gampang sekali meninggalkan sholat. Akan ngagampangkeun sholat. Saya pernah umroh. Kebetulan umroh saya waktu itu tempat duduk saya di PIP. Tempat duduk saya di PIP. Karena saya beli tiketnya bisnis. Secara kebetulan di samping kiri saya seorang tokoh partai Islam. Ketua partai Islam. Saya nggak sebut partainya apa, saya nggak sebut orangnya siapa.
ketika datang waktu sholat, pramugari mengumumkan kepada kami yang ada di bisnis, Bapak-bapak sudah datang waktu sholat asar. Maka saya segera bertayamum, termasuk istri saya bertayamum, sholat saya. Tapi pimpinan partai di samping saya, kalau uplak pak mana ngobrol jeung pemajikan bari seserian. Sampai habis waktu asar sholat. Ketika diumumkan sekarang sudah datang waktu sholat maghrib. Bagi bapak-bapak yang akan sholat maghrib dipersilahkan dan dianjurkan jamaah. Maka dia belum mau sholat. Mungkin pada waktu kecilnya dia memang biasa meninggalkan sholat. Oleh karena itu kepada kita Nabi memerintahkan, kata Nabi, muru auladakum bisolati li sab'in. Perintahkan kepada anak-anakmu untuk sholat kalau dia sudah berumur 7 tahun. Kalau kita punya anak, punya cucu, udah umur 7 tahun, perintahkan sholat. Perintahkan sholat. Dan wadribuhum alaiha li ashrin. Pukul anak kita yang sudah berumur 10 tahun kalau dia nggak mau sholat. Jadi kalau sudah 10 tahun mah kudu digebuk. Kalau dia tidak mau sholat. Karena kalau terbiasa dari kecilnya ngalalawarakan sholat, sampai tua juga dia akan terbiasa ngalalawarakan sholat. Tergantung kebiasaan. Karena ada satu peribahasa bahasa Arab yang artinya kebiasaan yang kamu lakukan waktu muda akan menjadi kebiasaan bagi kamu pada waktu tua. Oleh karena itu jangan biasakan meninggalkan sholat. Maka sampai tua kita akan membiasakan meninggalkan sholat. Dan kalau demikian kita akan menjadi orang yang kafir. 1 jam lebih sedikit. Karena saya pakai jam tadi memulainya. Tadi saya mulai jam 9:10, sekarang jam 9:13 menit. Jam 10. Jam 10:13 menit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini manfaat. Sangat Manfaat. Bisa menghindarkan bermanfaat. diri kita dari kekafiran yang tersembunyi. Yaitu yang pertama tadi ketika mentalak, tapi kita melanggar aturan-aturan talak dalam Islam. Yang kedua adalah meninggalkan sholat secara sengaja. Dan dalil-dalilnya sudah saya sampaikan. Insya Allah sebentar saya sampaikan secara pakai PDF aja Pak. ya, saya sampaikan sebentar lagi. Tapi kalau ada yang mau bertanya silahkan bertanya. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian, materi pada hari ini sungguh sangat bermanfaat dan baik barangkali Pak untuk kita semua, dan memang sangat dirasakan pada waktu muda kita sering meninggalkan sholat tidak tepat begitu. Barangkali banyak yang ada yang dipertanyakan, mangga Bapak Ibu sekalian. Ambil deh Bu Lilis. Mangga, oh mangga Bu, mangga. Ya. Umami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi dengar dari Pak Ustadz tuh kalau meninggalkan sesuatu begitu
dosanya betul besar dan masuk neraka. Nah, waktu dulu saya tuh Iya. yang masih remaja-remaja atau apa tuh sering meninggalkan sholat, mau sengaja atau tidak sengaja. Nah, itu gimana Pak Ustadz? Betul Pak, saya Itu juga aja sama. mungkin Pak. Itu aja mungkin Pak pertanyaannya. Ya, jujur saja barangkali Pak Batua, terus saja. kita juga termasuk Ya, yang pada waktu muda lalaura karena sholat. Maka bersyukurlah sekarang ibu sadar. Berarti ibu masih punya kesempatan untuk meminta ampun kepada Allah. Minta ampunlah kepada Allah. Caranya tadi sudah saya sampaikan, ketika ada pernikahan, naib atau kiai yang berkhutbah mengajarkan kepada kita ucapan. Astagfirullah. Kali dengarkan. Astagfirullahaladzim. 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 Lalu min tarkis sholat. Wa min julmil ibad. Wa min julmil ibad. Wa minat taksiri fiha. Pak, dicatat. Artinya, aku meminta ampun kepada Engkau ya Allah dari meninggalkan sholat, menganiaya sesama hamba, dan dari perbuatan yang berlebihan. Sambung. Asyhadu alla ilaha illallah. Makanya banyak-banyak baca syahadat. Khawatir kita dulu waktu masih muda justru memang kita banyak meninggalkan sholat sengaja yang menyebabkan kita kafir. Maka kalau itu terjadi, kata Nabi, jadidu imanakum. Bapak dua, jadidu imanakum. Perbaharui iman kamu. Perbaharui imanmu. Qalu, sahabat yang mendengar perintah Nabi agar kita memperbaharui iman berkata, bimada ya Rasulullah? Dengan cara apa ya Rasulullah? Kami memperbaharui iman kami. Qala, Nabi berkata, biqauli, dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh karena itu, setiap hari kita diperintahkan mengucapkan itu. Kita selalu mengucapkan setiap hari subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada kata-kata wala ilaha illallah. Itu sebetulnya secara kita tidak sadari kita sedang memperbaharui iman kita yang mungkin rusak akibat dari meninggalkan sholat. Begitu barangkali. Iya Pak, iya. Pak, kalau misalnya kita setiap hari kan tidak pada saat akad nikah kita melaksanakan istighfar misalnya, kalau di rumah sendiri itu bacanya itu aja Pak yang seperti tadi. Iya. Seperti itulah. Kita memperbaharui iman kalau kita nggak tahu kan mungkin saja iman kita banyak yang secara tidak sadar kita rusak iman kita. Iya. Rusak. Iya. Kan banyak juga Pak yang suka zikir pagi, zikir sore, nah itu gitu. Itu Ya, apa sama? Pagi sore ya. Iya, boleh, bagus sekali. Ya. Tapi yang paling utama
Yang ada kata-katanya min syar'i la min ilaha tar'i illallah. sholah. Iya. Iya. Ada kata-kata yang memperbaharui iman kita. Oh, asyhadu alla ilaha illallah. Iya. La ilaha illallah atau La asyhadu ilaha an la illallah. ilaha illallah. La ilaha Asyhadu illallah. annaka. Oh, anak. Asyhadu annaka la ilaha illa anta. Asyhadu annaka la ilaha illa anta. Oh, asyhadu anaka la ilaha illa anta. Jadi sendiri ya kayak asyhadu anaka la ilaha illa anta. Aku bersaksi bahwa kamu tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Oh, asyhadu anaka la ilaha illa anta. Barangkali yang lain mangga Ibu, Bapak disilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Izin Bu Haja Lilis. Ya, mangga Pak, mangga Pak. Masih berkaitan dengan pertanyaan yang pertama mengenai orang-orang yang meninggalkan sholat ketika masih muda ataupun sebelumnya. Ya, Pak Dedi ya. Ya betul Bu. Tadi menurut Pak Kiai antara lain harus perbanyak istighfar. Kemudian saya pernah mendengar Pak Kiai bahwa ada yang berpendapat manakala dulunya banyak meninggalkan sholat, katanya ada sholat yang sebagai pengganti telah ditinggalkan oleh kita. Nah ini barangkali kalau memang ada, ini pendapat siapa, kemudian bagaimana tata cara sholat tersebut. Itu saja Pak Kiai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak. Sesungguhnya sholat adalah kewajiban yang tidak bisa diganti. Enggak ada yang bisa mengganti sholat. Amal apapun tidak akan ada yang bisa mengganti sholat. Kalaupun itu ada orang yang mengatakan, sebetulnya tidak berdasar. Karena sholat itu adalah rukun Islam yang paling utama, imaduddin, tiangnya agama. Andai kata kita pernah meninggalkan berulang-ulang, maka gantinya adalah dengan kita beristighfar memohon ampun kepada Allah. Kalau puasa ada gantinya fidyah. Sholat nggak ada fidyahnya. Oleh karena itu kalau ada orang yang kadang-kadang ketika ada yang meninggal ada fidyah pengganti sholat, ada fidyah pengganti ini. Yang ada fidyahnya itu hanya puasa. Iya. Sholat nggak ada ganti fidyahnya. Sholat mah bagaimanapun juga keadaan kamu harus sholat. Sakit, ada cara sholat orang sakit. Nggak bisa berdiri, ada cara duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring, dia hanya cukup dengan isyarat. Iya kan? Iya. Jadi hampir tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat sebetulnya. Di kendaraan kita ada cara sholat di kendaraan. Kita tidak bisa berdiri, ada cara sholat duduk. Tidak bisa duduk, kita bisa cara sholat berbaring. Hatta dengan isyarat mata pun kita harus sholat. Selama kita masih sadar pikiran kita, berarti kita harus sholat. Begitu. Ya. Lakukan sholat sesulit apapun juga. Ya. Jangan ngagampangkan angket biasa dikodok. Cantang Biasa. Bari teu aya aturannya kodok sholat nggak ada. Iya. Ada mazhab yang mengatakan bahwa karena puasa boleh dikodok, maka sholat pun boleh dikodok, dikiaskan. Tapi kias itu kias batil.
Kenapa? Karena antara sholat dan puasa itu pekerjaan yang berdiri sendiri. Pekerjaan yang berdiri sendiri, tidak bisa dikiaskan begitu. Sekali lagi, sebaiknya kita beristighfar saja. Ya. Banyak-banyak Allah ya. Maha Pengampun. Ya. Sebab perintahnya istaghfiru rabbakum. Astagfiru rabbakum. Minta ampunlah kamu kepada Tuhanmu. Innahu kana ghafaro. Karena sesungguhnya Tuhanmu itu Maha Pengampun. Maha Pengampun. Masih ada Bapak Ibu sekalian? Kalau misalnya kita Assalamualaikum, Pak Kiai. Mangga Bu Lismana. Ini Pak Kiai, masih ada kaitannya dengan pertanyaan tadi. Apakah sebelum kita memang tiap hari beristighfar, diawali dulu dengan sholat taubatan nasuha? Itu yang pertama, Pak. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, ini bagaimana untuk melaksanakan sholat khusyuk? Kalau tidak salah, ini ada hadis yang mengatakan kita bisa meludah, seolah-olah meludah ke kiri untuk supaya tidak diganggu oleh setan apa gitu Pak yang suka mengganggu sholat ya. Tapi kalau misalnya pada awal-awal kita berusaha khusyuk, tapi di tengah-tengah sholat, apakah itu rakaat kedua atau rakaat berikutnya, kadang-kadang kita suka agak menyimpang dengan urusan dunia. Apakah di tengah-tengah sholat kita bisa meludah ke kiri atau harus di awal sholat, Pak? Punten, ini ada satu lagi Pak, barangkali masih ada waktu. Masih ada, mangga Bu. Ya, ini yang saya rasakan Pak, rasanya lebih khusyuk kalau melaksanakan sholat, itu sholat di sepertiga malam, sholat tahajud, dibandingkan dengan sholat wajib. Apakah ada pengaruhnya misalnya suasana yang hening gitu, jadi lebih mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukron Pak. Assalamualaikum. Baik. Yang pertama, apakah boleh kita beristighfar setelah sholat taubah? Sholat taubat itu adalah sholat yang dianjurkan oleh sebagian besar ulama. Jadi sholat taubat itu adalah sholat yang dianjurkan oleh sebagian besar ulama. Tapi petunjuk dari Nabi memang tidak ada. Tidak ada. Tapi nggak apa-apa kita melakukannya. Dalam buku yang bernama di Tuntunan Sholat Rasulullah yang dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tidak ditemukan sholat taubatan nasuha itu. Tapi sekali lagi, ulama kita di Indonesia terutama, karena ulama kita itu umumnya ulama mazhab Syafi'i, maka sangat menganjurkan sholat taubat. Sangat menganjurkan sholat taubat. Karena sebaik-baik, sedekat-dekat manusia kepada Allah adalah ketika manusia sholat. Oleh karena itulah, ketika kita sujud terakhir itulah kita diperintahkan untuk membaca doa meminta ampun. Nanti saya kirimkan juga, kita catatkan juga 3 yang dianjurkan untuk diminta ketika kita sujud terakhir. Nanti insya Allah pada kesempatan lain. Ya Pak. Yang kedua, sholat malam. Sholat malam adalah memang sholat yang disaksikan oleh Allah, oleh malaikat. Karena masyhuda. Dan oleh karena itu memang biasanya kita kalau sholat malam itu lebih tenang. Iya, betul. Lebih tenang, lebih khusyuk. Lebih khusyuk. Padahal bukan hadis nih ya. Tapi kaul sahabat. La sholata liman la khusyu'alahu.
sekali lagi ini bukan hadis. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak khusyuk. Karena memang sahabat Nabi dalam sholat mereka itu sangat berusaha untuk khusyuk. Dan banyak cara sahabat untuk mendapatkan khusyuk. Berbeda-beda. Ada yang bisa khusyuk kalau sambil merang. Ada yang bisa khusyuk kalau dia membaca ayat-ayat yang dia mengerti. Dia tidak membaca ayat-ayat yang tidak mengerti. Ada khusyuk. Orang itu melakukan khusyuk adalah kalau dia itu sebelum sholat itu beristighfar dan membaca Qul a'udzu birabbin nas. Nah, kalau kita merasa bahwa kita diganggu oleh setan atau iblis dalam sholat, memang kita dianjurkan, ada yang menganjurkan kita meludah ke sebelah kiri, Tapi bukan berarti meludahnya itu dengan mengeluarkan Air ludah. Iya, air liur. betul ludah. Ya. Tapi hanya sekedar simbolik saja. Begitu. Kenapa? Karena kita bukan di tempat zaman Nabi. Kalau di zaman Nabi memang orang kamarnya, masjidnya nggak pakai lantai, nggak pakai marmer, nggak pakai permadani, iya kan Bu? Iya. Karena itu dia meludah betul-betul meludah. Tapi zaman sekarang kalau kita di masjid meludah, Iya. lemak. Oleh karena itu hanya menengok ke kiri, kemudian seakan-akan meludah. Berniat bahwa kita itu mengusir Setan. Enggak ada bedanya seperti kita melempar jumroh. Iya. Ketika kita melempar jumroh, sebetulnya itu adalah simbolik dari kita melempar iblis, Iskinnya panas melempar setan yang menggoda Nabi Ibrahim. Pada waktu Nabi Ibrahim akan menyembelih anaknya, diganggu oleh iblis, dibaledong. Kita yang haji sekarang melakukan itu. Makanya dalam melemparnya yang pertama, Bismillahi Allahumma rajman lisyayatin. Dengan nama Allah, ya Allah, aku lempar setan yang mengganggu. Tapi ibu juga banyak barangkali macam doa eta, ayo lempar gitu. Iya, Pak. Iya kan Bismillah boleh. hukum. Mohon Padahal bismillah kan hukum. dianjurkannya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Allahumma rajman lisyayatin. Ya Allah, aku lempar setan. Padahal di balada ku orang tunggu jumroh. Nah begitu juga meludah waktu sholat itu jangan meludah beneran Bu. Iya. Cukup dengan nengok. Gitu. Tapi kita niatkan untuk mengusir setan yang ganggu kita, yang menyebabkan sholat kita tidak khusyuk. Begitu barangkali Jantan Ibu biasa Rasmana. di yang- tengah-tengah sholat gitu, Kalau Pak, di tengah biasa. sholat, Pak. Di tengah-tengah sholat gitu biasa. 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 Oh, iya, mohon. Geser-geser. Ya, satu lagi Pak, ada yang belum dijawab. Ya, boleh mana? Nukat dulu tadi. Apa tadi? Sudah tadi Oh, sudah. yang tentang sholat tahajud itu, Pak, sudah. Ya. Oh iya. Ya, mohon. Hatur nuhun, Ya. Pak Kiai.
Mohon. Mangga ibu-ibu pilih aya nu bade naros mumpung aya Pak Kiai. Upami teu aya pertarosan rupina ditutup ku doa wae banyak Pak. Mangga. Atau napi bade pengumuman heula. Mangga. Beri pada pengumuman mangga. Oh iya, mohon sekedapnya Pak. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, seperti tadi telah disampaikan oleh Bapak Ketua Majelis Taklim Raudatul Ilmi bahwa untuk mulai bulan Juli mungkin akan menyelenggarakan pengajian secara tatap muka. Insya Allah jadwal itu alhamdulillah Pak Ketua seluruh jadwal untuk 1 tahun sudah terisi dengan cepat dan semangat. Ini ketua kelompok bersaing dalam kebaikan, dan alhamdulillah sampai Mei 2023 jadwal ini sudah terbagi ya. Hanya barangkali tinggal nama hari, tanggal, dan tempat. Nah, dari kemarin Bapak Ibu sekalian ada permohonan tempat, ada yang di Sindang Barang di Dinas Pertanian, ada yang di rumah kediaman Bapak Mas Duki, dan ada juga yang di PWRI Kabupaten Bogor di Cibinong. Nah, ini mohon kepada para ketua kelompok yang hadir pada hari ini atau bisa disampaikan nanti untuk permohonan tempat bisa diajukan 2 minggu sebelum pelaksanaan, karena nanti dari panitia harus mengajukan surat kepada dinas yang menjadi tempat penyelenggaraan. Ya, alhamdulillah kita untuk bulan Juli ini sudah terisi hanya di akhir bulan, yaitu di tanggal 27 Juli kelompok Pak Mas Duki itu kelompok Pak Denny Muhri itu di rumah kediamannya. Kemudian untuk sementara ini sebelum jadwal saya sebarkan, untuk bulan September, 14 September itu di rumah kediaman Pak Helmi, dan disusul Agustus oleh kelompok Pak Hidayat Atma di Brata. Nah ini kemudian Oktobernya kalau tidak salah kelompok Pak Tamrin ya Bu Ida ya. Pak Nurjaya dulu, kemudian nanti Pak Tamrin, kemudian Desember Pak Badrul, dan Januarinya Ibu Yanti sementara, nanti Februari kelompok 11, dan terakhir adalah kelompok 4 Pak Dedi Budiman atau Pak Kiai Sanusi Azhari. Ya, itu saja pengumuman yang saya sampaikan. Insya Allah jadwal akan segera dikirimkan kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas partisipasi dalam menyusun jadwal pelaksanaan penyelenggaraan pengajian selama 1 tahun ini, dan sudah semua terisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bapak jadi wassalamualaikum. Mangga Bapak dilanjutkan ku doa. Baik. Kita tutup acara kita ini dengan doa. Semoga pertemuan secara virtual ini mendapatkan barokah dari Allah dan mendapatkan ampunan dari segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Amin ya Allah. Kita awali dengan membaca Fatihah. Sekalian mudah-mudahan dengan Fatihah kita ini saudara kita yang telah mendahului kita diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Saudara kita yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah dari penyakitnya. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah.
Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Amin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma Amin. tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Amin. Allahumma ij'alna min ibadika syakirin Amin. waj'alna min ibadika sabirin Amin. waj'alna min ibadika radina bi qadaika wa qadarika Amin. waj'alna min ibadikal mukhlisina fil ibadah. Allahumma barik lana fil maut wa barik lana fi ma ba'dal maut. Amin. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan Amin. najata minan nar wal afwa indal hisab. Amin. Rabbana taqabbal minna fa innaka antas syami'ul alim. Amin. Maktub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Amin. Ya Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun Bapak Pak Kiai Sanusi Ajari yang telah menyampaikan materinya yang sangat bagus, Bapak, bermanfaat untuk kita semua karena kita mengetahui bahwa yang pertama dihisab adalah sholat. Untuk itu ini adalah bekal yang sangat baik untuk kita semua. Mudah-mudahan anak cucu kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang bisa mengerjakan sholat. Terima kasih kepada semuanya. Alhamdulillah Bu Qadir tiasa hadir, Bu Qadir. Ya, menuju di luar kan? Untuk menuju lah. Oh iya. Ya Alhamdulillah kita berjumpa Bapak Ibu sekalian pada tanggal 27 Juli di rumah kediaman Pak Mas Duki. Mungkin nanti Pak Kiai materi yang akan disampaikan insya Allah bisa nanti melalui saya untuk dicantumkan di dalam undangan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya. Alhamdulillah walaupun tidak semua hadir, yang hadir kurang lebih ini hanya 21 orang. Ya, mudah-mudahan bulan-bulan yang akan datang kita bisa lebih banyak yang hadir lagi. Kita sama-sama membaca doa kafaratul masjid. Subhanaka Allahumma wa asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sami-sami sadayana ya Bu Rusi. Kalau kita berusi nanti ada ini ya, ada apa pertemuan. Ya, siap. Ya, nunggu berusi udah pulang dari Bali. Sudah. Oh udah Tadi ya, malam. ya kita untuk. Oh ya, udah baru pulang ya. Makasih. Ini mau membahas ini Pak Badul apa persiapan pengajian. Mangga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.